Perdana dari kelas 1G, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Puji syukur, sholawat, serta salam saya haturkan atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang terang benderang. Dengan kata lain, minazul mati ilan nur. Baik, sebelumnya saya di sini akan menyampaikan pidato dengan judul Kondisi Manusia pada Masa Sekarang. Seperti yang kita ketahui dan yang kita lihat sekarang atau mungkin pernah terjadi pada kita semua, sikap tidak toleransi, sikap tidak saling menghormati, sikap tidak saling membantu, saling bully, saling bunuh. Peperangan terjadi di mana-mana, entah itu terjadi di masyarakat, di sekolah, atau di tempat-tempat lain. Kita sebagai penerus bangsa harus tahu bagaimana cara menghentikan perselisihan pada masyarakat. Apakah kalian tahu bagaimana caranya? Apakah kalian tahu akibat dari perselisihan tersebut? Sebelum kita menyelesaikan masalah itu dan memutuskannya, kita terlebih dahulu harus tahu apa penyebab dan apa akibat dari perselisihan itu. Janganlah ragu untuk saling membantu sesama, karena memang kita diciptakan untuk saling membantu sesama. Selain mendapatkan pahalanya, kita juga dapat mempererat tali persaudaraan. Kita itu diistilahkan dengan kerbau dan burung jalak. Mengapa demikian? Karena kerbau dan burung jalak itu saling menguntungkan satu dengan yang lain, sama seperti kita. Kita tidak bisa hidup apalagi apabila tidak ada manusia yang lain, agar mudah untuk kita saling tolong-menolong. Suatu lingkungan akan dianggap buruk jika masyarakatnya menunjukkan sikap atau moral yang tidak baik saat bertingkah laku. Di zaman yang modern ini, kehidupan manusia serba mudah dan praktis dikarenakan adanya fasilitas yang semakin canggih sehingga dapat memanjakan penggunanya. Sangat banyak pengaruh yang bisa memunculkan karena adanya teknologi modern ini, dan banyak seperti yang kita ketahui, korban dari teknologi bukan hanya satu atau dua orang, melainkan jutaan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Maka dari itu, menjaga moralitas sangatlah diperlukan agar kita dan keluarga kita terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk yang bisa merusak nilai moral kita. Agar tidak mudah terpengaruh dan menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang ada saat ini, sebaiknya kita harus memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Salah satu cara agar tidak terpengaruh oleh moral yang kurang baik, sebaiknya orang tua mengajari atau mendidik anak-anaknya dengan mengajari mereka pendidikan agama sejak dini. Memberikan nasihat kepada mereka, selalu membentangi pergaulan mereka, apalagi di zaman sekarang ini yang dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Mereka akan melakukan apa saja demi terlihat tenar atau terkenal di sosial media. Karena adanya alat teknologi bisa membuat orang terdekat terasa jauh dan orang jauh terasa dekat. Maksudnya di sini, orang-orang di sekeliling kita tidak peduli adanya mereka di sana. Kita terlalu sibuk dengan orang yang jauh di seberang sana, entah itu siapa. Ada juga anak yang tidak mempedulikan panggilan orang tua, orang lain, bahkan orang tua. Ada juga anak yang tidak mempedulikan panggilan orang lain atau bahkan orang tua sendiri, karena dia telah disibukkan dengan alat teknologi. Kita tidak mau kan meninggalkan orang yang sebenarnya menyayangi kita. Maka dari itu jangan terlalu sering menyibukkan diri dengan alat tersebut. Memanfaatkan alat tersebut sebagaimana mestinya. Janganlah kita menyakiti orang terdekat kita. Toleransi adalah hal yang penting yang harus kita tanamkan pada pribadi seseorang. Karena apa? Karena jika tidak adanya toleransi, mungkin akibatnya terjadi rasa dendam, musuhan, peperangan, dan terjadinya pembunuhan atau pertumpahan darah. Agar kita terhindar dari semua itu, hal yang harus kita lakukan ialah mencari teman yang baik, belajar dengan rajin agar mengerti dan paham mana yang baik dan mana yang buruk, dan usahakan bermain agar bisa dijangkau oleh kedua orang tua. Marilah kita junjung tinggi nilai moral seperti menghargai perbedaan, etika terhadap orang tua, keluarga, atau masyarakat, agar bangsa kita ini senantiasa terhindar dari kerusakan moral. Baiklah, demikian pidato singkat dari saya. Jika ada dari teman-teman yang ingin menanggapi pidato dari saya, silakan. Saya, Karisya Karnasmati, akan memberi tanggapan
Mohon maaf sebelumnya, mungkin ini adalah kekurangannya. Pada pidato yang disampaikan tadi, pembahasannya kurang dalam dan seharusnya lebih detail lagi untuk dijelaskan. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Baik, saya Miftahul Jannah ingin menanggapi pidato Anda. Menurut saya terdapat kelebihan di dalam pidato Anda, yakni kita dapat belajar untuk saling menghormati, menghargai, dan mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia. Mungkin itu saja saran dari saya. Baik, saya Olivia Patkasari ingin memberikan saran dari pidato Anda. Kita sebagai penerus bangsa yang sudah paham harus mencari asal dan menyelesaikannya dua belah pihak dan juga membawa orang yang berhak. Maksudnya, kita membawa orang yang berhak menjadi penengah dari masalah tersebut agar diselesaikan. Hanya itu, terima kasih. Terima kasih buat saran, tanggapan, dan kelebihan dari teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, breathe till you've understood, until you're feeling like you're suffocating. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Take a look around here right now, you remember this time. 'Cause you only got the moment, so own it while you're alive.